Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali kita dapat berjumpa di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. Terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam surat yang penuh kasih, Rasul Yohanes mengakhiri dengan sebuah peringatan sederhana namun sangat mendalam. Waspadalah terhadap segala berhala. Kata berhala dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada patung atau benda-benda yang disembah, tetapi juga segala sesuatu yang dapat mengambil tempat Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih, ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, berhala tidak selalu berwujud patung. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di dalam zaman modern kita mungkin tidak menyembah patung seperti yang dilakukan orang-orang di masa lalu. Tetapi ada banyak bentuk berhala yang bisa menguasai hati kita. Berhala bisa berupa harta, jabatan, popularitas, kesenangan dunia, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Jika mereka menjadi lebih penting daripada Tuhan dalam hidup kita, itu dapat menjadi berhala dalam hidup kita. Yang kedua, yang dapat kita pelajari pagi hari ini adalah berhala adalah apa yang menggeser Tuhan di hati kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun yang lebih kita cintai, lebih kita prioritaskan, dan lebih kita percayai daripada Tuhan bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Ketika kita lebih mengandalkan kekayaan daripada penyediaan Tuhan, lebih mencari pengakuan manusia daripada kehendak Tuhan, atau lebih mencintai kenyamanan pribadi daripada ketaatan kepada Tuhan, kita sedang terjebak dalam penyembahan berhala yang modern. Poin yang ketiga yang kita pelajari pagi hari ini adalah waspada berarti menjaga hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes menggunakan kata waspadalah, yang berarti kita harus selalu berjaga-jaga dan memeriksa hati kita. Dunia menawarkan begitu banyak hal yang bisa menarik kita menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus selalu bertanya pada diri sendiri, apakah ada sesuatu dalam hidup kita yang lebih kita utamakan daripada Tuhan? Poin yang keempat adalah kembali kepada kasih yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, 1 Yohanes berbicara banyak tentang kasih Tuhan kepada kita dan kasih kita kepada Tuhan. Cara terbaik untuk menjauhi berhala adalah dengan menjaga kasih kita tetap tertuju kepada Tuhan. Jika hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka tidak ada ruang bagi berhala untuk bertumbuh dalam hidup kita. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lalu apa yang perlu kita renungkan di pagi hari ini melalui bagian firman Tuhan ini? Yang dapat kita renungkan pagi hari ini adalah yang pertama, berhala bisa menyusup tanpa disadari. Yohanes tidak hanya berkata jangan menyembah berhala, tetapi waspadalah, yang berarti kita harus selalu berjaga-jaga. Berhala seringkali tidak muncul secara terang-terangan, tetapi perlahan-lahan mengambil tempat utama dalam hati kita. Ketika kita lebih mengandalkan sesuatu selain Tuhan, maka itulah berhala dalam hidup kita. Yang kedua yang dapat kita renungkan pagi hari ini adalah berhala membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berhala bukan hanya sesuatu yang kita sembah secara fisik, tetapi juga apapun yang kita percayai, yang kita utamakan, dan kita cari untuk memenuhi hidup kita di luar Tuhan.
Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Jika hati kita lebih tertuju pada dunia daripada kepada Tuhan, kita sedang terjerat dalam penyembahan berhala. Yang ketiga yang dapat kita renungkan di pagi hari ini adalah menjaga hati agar tetap setia kepada Tuhan. Para sahabat, motivasi pagi yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kunci untuk menjauhi berhala adalah dengan terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika hati kita penuh dengan kasih kepada Tuhan, tidak ada ruang bagi berhala di dalam hidup kita. Peringatan Yohanes ini bukan sekedar nasihat moral, tetapi sebuah panggilan untuk hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan Tuhan dalam hati kita. Karena itu, marilah kita selalu berjaga-jaga, memastikan bahwa Tuhan tetap menjadi pusat hidup kita, dan tidak membiarkan apapun mengambil tempatnya dalam hati kita. Tuhan harus selalu menjadi yang terutama. Oleh sebab itu, biarlah melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini kita diingatkan, kita kembali dimotivasi untuk senantiasa membangun relasi yang baik dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga tidak ada ruang, tidak ada celah untuk berhala tinggal dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, haleluya. Amin.